Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irham Nasution. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 9 SMP semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 6, Al-Quran menginspirasi menjadi khalifah penebar kasih sayang. Adapun yang akan kita bahas nanti adalah pembahasan ayat, hukum bacaan mat, kandungan ayat, dan peran pelajar sebagai khalifah. Pembahasan ayat. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang kedua, Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Bunyinya, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hukum bacaan mat. Pengertian mat. Mat secara bahasa berarti panjang, sedangkan secara istilah adalah memanjangkan huruf bacaan huruf hijaiyah karena sebab tertentu. Ketentuan: apabila ada fathah bertemu alif mati, kemudian dhammah bertemu waw mati, dan kasrah bertemu ya mati. Kita lanjut. Mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Tidak dipengaruhi hamzah atau sukun. Contoh dari Al-Quran, ma fi yaqulu. Perhatikan ini, ada alif, kemudian sebelumnya ada fathah, atau ada dia baris fathah, setelahnya ada alif yang tidak berbaris. Begitu juga ini, ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka dipanjangkan 1 alif 2 harakat. Begitu juga ini yaqulu, begitu cara membacanya. Kemudian selanjutnya adalah mad far'i. Mad far'i ini artinya adalah mad cabang. Mad tabi'i yang mengalami tambahan karena hamzah atau sukun. Contohnya mad far'i, mad wajib muttasil. Jaa. Ini biasanya ada garis melintang di sini. Jaa. Jadi panjangnya ini adalah 2,5 alif atau 5 harakat. Kemudian ini mad jaiz munfasil. Fi anfusikum. Ini dia. Ada tambahan dia. Ada tambahan garis melintang.
Kemudian ini perbedaannya dengan ini mad wajib muttasil, ini satu kalimat, sedangkan mad jaiz munfasil dua kalimat. Panjangnya sama, 2,5 alif atau 5 harakat. Kemudian selanjutnya mad arid lisukun. Ini panjangnya 2,5 alif sampai 3 alif di akhir waqaf. Misalnya alamin. Nah, minnya ini dipanjangkan sebanyak 5 sampai 6 harakat. Kemudian ada lagi mad iwad. Mad iwad ini juga di akhir kalimat atau di akhir waqaf. Alima. Nah, ini panjangnya ini 1 alif atau 2 harakat. Alima. Nah. Kemudian ada mad lain. Mad lain ini apabila ada waw mati sebelumnya baris fathah, maka dibaca, cara mematikannya tidak langsung cepat, tapi dilambatkan selambat 1 alif atau 2 harakat. Khaufun, gitu. Khaufun. Baik. Selanjutnya kita akan membahas kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang mana isinya adalah manusia diangkat sebagai khalifah. Khalifah artinya pemimpin atau pengelola di bumi. Amanah kekhalifahan mengandung tanggung jawab, bukan kebebasan merusak. Kemudian manusia wajib menjaga bumi dari kerusakan dan kezoliman. Jadi intinya manusia ini dipilih Allah sebagai khalifah adalah sebagai pemimpin dan pengelola di muka bumi ini. Apa tugasnya? Adalah menjaga bumi dari kerusakan. Kemudian kandungan surah Al-Qasas ayat 77, yaitu anjuran hidup seimbang antara dunia dan akhirat, larangan hidup serakah dan materialistis, dan perintah berbuat baik kepada sesama, serta larangan merusak lingkungan dan tatanan sosial. Jadi intinya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh timpang hanya mencari kehidupan harta saja, uang saja, dunia saja, sementara akhirat tidak. Tapi kita harus ingat juga akhirat kita. Begitu juga sebaliknya, jangan hanya beribadah saja tapi tidak mau bekerja. Selanjutnya hadis tentang kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmidzi. Pesan hadis, kasih sayang adalah nilai utama Islam. Hubungan baik dengan manusia dan alam mendatangkan rahmat Allah. Maksudnya adalah kita tidak boleh sombong di muka bumi ini. Kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri. Mari kita sayangi semua manusia di muka bumi ini. Begitu juga dengan lingkungan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rahmatnya kepada kita, sehingga Ia sayang. Begitu juga para malaikat. Kemudian yang terakhir adalah peran pelajar muslim sebagai khalifah. Yang pertama adalah peduli lingkungan. Contohnya adalah kita mengurangi penggunaan sampah plastik, menjaga kebersihan, serta merawat tanaman. Kemudian yang kedua adalah harus peduli sosial, yaitu menghargai perbedaan, menolong teman, dan menjaga persatuan. Dan yang terakhir adalah
berakhlak mulia, yaitu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam belajar. Jadi demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila teman-teman sekalian atau anak-anak kami berminat PPT ini, presentasi ini bisa di-download di link di bawah ini. Terima kasih perhatiannya. Mohon like dan subscribe agar bisa berkembang channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.